Waktu kita masih kecil, pasti suka coret-coret macam-macam benda, kan? Di antara teman-teman, ada nggak dulu yang sering dimarahin karena kerjaannya coret-coret tembok, lantai, atau baju pakai spidol atau pulpen? Terus, begitu mau dibersihin, tintanya malah luntur dan bikin banyak banget warna baru yang sebelumnya nggak kelihatan. Kenapa warna hitam bisa jadi warna-warni kayak gitu? Terus emangnya betul kita bisa menggunakan prinsip ini buat ngambil garam dari air laut? Nah, hari ini kita bakalan temukan jawabannya sambil belajar tentang pemisahan campuran. Let's go! Setiap tahun, sekolah-sekolah pasti bakalan buka pendaftaran untuk siswa baru. Karena jumlah pendaftarnya pasti ngelebihin banyaknya tempat yang tersedia, sekolah-sekolah itu perlu bikin serangkaian tes penyaringan buat nentuin siapa-siapa aja yang kemampuannya sesuai. Di beberapa negara, pelanggan perlu kasih lihat kartu identitas kalau mau beli barang atau jasa tertentu, misalkan rokok, minuman beralkohol, barang-barang kimia, dan tiket lotre. Hal ini dimaksudkan supaya nggak terjadi penjualan produk-produk semacam tadi ke anak-anak yang masih di bawah umur. Ada juga fasilitas di jalan umum yang fungsinya untuk menjaga supaya pejalan kaki sama pengendara nggak perlu berada di tempat yang sama. Contoh paling simpel adalah trotoar, tapi ada juga jembatan penyeberangan orang dan ada juga underpass yang lewat bawah tanah. Beberapa kota bahkan bikin zona khusus pejalan kaki yang nggak boleh dimasukin kendaraan beroda sama sekali. Ketiga contoh yang tadi itu punya tema yang sama, yaitu pemisahan. Intinya dari sekelompok besar orang itu diambil orang-orang yang memenuhi kriteria. Jadi sekarang ada dua kelompok yang lebih kecil lagi. Nah, tema pemisahan ini akan banyak dipakai di episode hari ini, jadi diingat-ingat ya. Beberapa zat yang berbeda bisa bergabung dan membentuk sebuah campuran. Dalam ilmu fisika dan kimia, campuran merupakan bahan yang mengandung dua atau lebih zat yang nggak berikatan secara kimia. Tergantung zat-zat yang dikandung, campuran bisa berwujud padat, cair, gas, atau bahkan kombinasi. Berdasarkan kondisi zat-zat yang dikandung, campuran memiliki dua kemungkinan sifat. Ada yang namanya campuran homogen, di mana zat-zat yang dikandung bercampur secara merata dan nggak bisa dibedain lagi. Contoh campuran homogen yang bisa kita temuin di rumah adalah sirup dan udara. Ada juga yang namanya campuran heterogen. Zat-zat dalam campuran heterogen nggak bisa bercampur merata, jadi kita bisa langsung lihat dan bedain. Contohnya campuran air sama minyak, batu sama pasir, atau asap hasil bakar-bakar sesuatu. Kita juga bisa ngebedain campuran berdasarkan ukuran zat-zat yang mereka kandung. Kalau kita menggunakan sistem klasifikasi ini, maka campuran dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan terbentuk kalau partikel zat-zat yang bercampur ukurannya mirip, yaitu dalam skala atom, atau antara 0,01 sampai 1 nanometer. Karena partikelnya kecil-kecil banget, mereka nggak bisa menghalangi atau menghamburkan cahaya yang lewat. Jadi campuran yang berupa larutan pasti jernih dan kelihatan transparan. Udah gitu, karena kita nggak bisa bedain zat-zat yang dikandung, larutan merupakan campuran homogen. Contoh larutan yang kita sering temui antara lain pewarna makanan dan cuka. Koloid terbentuk kalau partikel salah satu zat ukurannya lebih gede dari partikel zat mediumnya. Gede di sini maksudnya sekitar 1-100 nanometer. Jadi nggak bisa bercampur sebaik zat-zat di larutan. Meskipun demikian, partikel-partikel ini masih sangat ringan, jadi mereka nyebar dalam campurannya dan bisa menghamburkan cahaya yang lewat. Akibatnya, kita bisa lihat lintasan cahaya di dalam koloid. Karena zat-zat yang dikandung juga nggak bercampur merata, koloid termasuk campuran heterogen. Contoh koloid di sekitar kita adalah susu dan mayones. Kalau sempet, coba deh kalian sinarin senter lewat susu, kemudian kalian perhatiin lintasan cahaya di dalam susu itu. Terakhir, suspensi terbentuk kalau partikel salah satu zat ukurannya jauh lebih gede dari partikel zat mediumnya, atau lebih dari 100 nanometer, jadi nggak bisa bercampur sama sekali. Partikel-partikel ini bisa menghalangi cahaya yang masuk, jadi penampakannya keruh atau bahkan nggak tembus pandang sama sekali. Kalau dibiarin begitu aja, partikel-partikel yang ukurannya lebih gede akan turun dan membentuk endapan di bagian dasar campuran. Dari sini udah jelas banget kalau suspensi merupakan campuran heterogen. Coba teman-teman cari contoh suspensi yang bisa ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Di episode hari ini ada 2 kegiatan yang bisa kita coba. Yang pertama, kita bakalan mengekstrak garam dari air. Dan yang kedua, kita akan menguraikan warna spidol. Untuk kegiatan pertama yang kita perluin antara lain air, garam, panci, dan kompor.
Tambahin garam ke setengah gelas air, terus aduk sampai larut. Kalian bebas mau nambahin sebanyak apapun garam selama masih bisa larut. Kalau larutan garamnya udah siap, minta bantuan orang dewasa untuk melakukan langkah berikutnya. Tuang larutan garam ke panci dan rebus sampai mendidih dan airnya menguap semua. Terus perhatikan apa yang terjadi waktu airnya menguap. Untuk kegiatan kedua, kita perlu gelas tinggi yang transparan, spidol hitam, kertas, gunting, stapler, dan benda yang panjang kayak sumpit atau pensil. Gunting kertas jadi beberapa bagian memanjang, terus lingkarin salah satu ujungnya di sumpit atau pensil, terus di stapler kedua sisinya supaya nggak jatuh. Setelah itu, gantung kertas di dalam gelas, dan pastiin di antara ujung kertas dan dasar gelas ada jarak sekitar 1 cm. Kalau kepanjangan, gunting lagi kertasnya secukupnya. Sekarang, keluarin kertas dari gelas. Bikin garis melintang sekitar 1 cm dari bagian bawah kertas. Kalau udah siap, tambahin air sampai setinggi sekitar 1 cm. Gantung lagi kertasnya di gelas, pastiin bagian bawah kertasnya kecelup di dalam air, dan garis yang kalian buat nggak boleh sampai kerendam ya. Tinggalin selama 1 jam, tapi kalian boleh cek setiap 5 atau 10 menit sekali buat mengamati apa yang terjadi. Tergantung jenis dan ketebalan kertasnya, kita bisa aja harus nunggu lebih dari 1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam. Jadi silakan kalian coba eksperimen dengan beberapa jenis kertas ya. Gimana? Sederhana banget kan kegiatan kita? Tapi meskipun demikian, ada banyak yang bisa kita pelajari dari kegiatan-kegiatan tersebut. Di kegiatan yang pertama, kita berhasil mengekstrak garam dari larutan air garam. Nah, proses pemisahan campuran ini disebut sebagai proses evaporasi. Larutan garam sebenarnya adalah campuran yang berisi zat pelarut, yaitu air, dan zat terlarut, yaitu garam. Nah, karena titik didih air lebih rendah dari titik didih garam, air bakalan menguap lebih cepat pas direbus dan ninggalin kristal-kristal garam di panci. Kalau kalian udah lancar melakukan kegiatan yang ini, kalian bisa bereksperimen buat nentuin kadar gula yang terlarut dalam minuman. Terus habis itu kalian tentuin mana yang kira-kira paling rendah gula. Tapi hati-hati kalau misalnya kita menggunakan gula, karena gula lebih gampang terbakar daripada garam. Emang sih kalian bisa membuat karamel dengan cara ini, tapi kalau misalnya sampai gosong di panci gulanya, bersihinnya susah banget. Aktivitas yang kedua disebut sebagai metode kromatografi, dan metode ini digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan kecepatan merambatnya di dalam suatu pelarut, dalam hal ini air. Tinta hitam terbuat dari macam-macam zat warna yang disebut pigmen. Ada pigmen ungu, ada pigmen biru, ada pigmen kuning, dan sebagainya. Kalau dilarutin di dalam air, pigmen-pigmen ini bisa bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, karena mereka punya sifat-sifat yang beda juga. Ada yang lebih berat, ada yang lebih tertarik sama kertas, atau ada juga yang lebih gampang larut di dalam air. Waktu kertas dicelupin ke dalam air, airnya bisa bergerak ke atas karena aksi kapilaritas. Tintanya pun ke bawah air yang bergerak naik dan terpisah jadi pigmen-pigmen penyusunnya. Pas prosesnya udah selesai, kita bisa lihat perbedaan jarak tempuh masing-masing pigmen. Ada yang nggak naik banyak, ada juga yang naik sampai atas. Nah, dari sini jelas bahwa pigmen-pigmen yang kondisi akhirnya berada di atas adalah pigmen-pigmen yang punya kecepatan paling tinggi di dalam air, dan yang ada di bawah justru yang kecepatannya paling lambat di dalam air. Teman-teman bisa bikin eksperimen yang lebih menarik lagi dengan cara menggunakan macam-macam warna. Jadi kalian bisa menentukan mana warna yang murni dan mana warna yang tersusun atas pigmen-pigmen lain. Atau enggak, kalian juga bisa menggunakan pelarut yang lain selain air, misalkan alkohol. Terus nanti lihat bedanya apa sih kalau pakai alkohol sama kalau pakai air. Aktivitas yang kita lakukan tadi cuma 2 metode dari beberapa metode yang ada untuk memisahkan campuran. Yuk kita lihat metode lainnya dan buat apa mereka dipakai. Metode yang paling simpel adalah dekantasi, dan metode ini dipakai untuk memisahkan zat cair dari endapan yang ada di dalamnya. Caranya gampang banget, zat cairnya tinggal dituang ke wadah lainnya dengan pelan-pelan supaya endapannya nggak ikut ketuang. Kalau orang di rumah lagi buang air cucian beras dari baskomnya, itu dia contoh penggunaan metode dekantasi. Metode lain yang juga simpel adalah metode penyaringan atau filtrasi. Dan metode filtrasi ini dipakai untuk memisahkan zat-zat yang tercampur berdasarkan ukurannya. Ciri khas metode ini adalah penggunaan saringan atau filter yang punya ukuran bukaan tertentu. Pas campurannya dituang lewat saringan, zat yang lebih kecil dari bukaan filter bakal lewat, dan yang lebih gede ketahan di saringan itu. Zat yang lewat disebut filtrat, sementara yang ketahan disebut residu.
Kalau di rumah, kita pasti sering pakai metode ini pas masak. Misalkan untuk nyaring mie habis direbus, atau ngambil daging atau sayuran dari hotpot tanpa harus ngambil supnya. Ada juga metode lain yang disebut sebagai metode penyulingan atau distilasi. Nah, metode ini digunakan untuk memisahkan zat yang terlarut berdasarkan perbedaan titik didihnya. Alat suling terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pemanas, kondenser yang suhunya dingin, dan reseptakel atau wadah penerima. Waktu campuran dipanasin di bagian pemanas, zat yang titik didihnya lebih rendah bakalan menguap duluan. Uapnya naik, masuk ke pipa kondenser, dan mengembun. Akhirnya, titik-titik embun yang terbentuk netes ke dalam reseptakel, dan kita dapat zat yang murni. Metode distilasi bisa dipakai untuk memurnikan air yang kecampur kotoran kayak garam, debu, atau lumpur. Dan bisa juga untuk dapat minyak asiri dari ekstrak tumbuhan yang dipakai untuk aromaterapi. Oke, teman-teman sekarang udah dapat ilmu lebih banyak tentang pemisahan campuran. Jadi sekarang saatnya teman-teman menantang diri dengan mencoba menjawab pertanyaan di layar. Pertanyaan pertama, apakah pemisahan campuran termasuk perubahan fisika atau kimia? Mengapa begitu? Pertanyaan kedua, apakah metode-metode yang kita pelajari tadi hanya bisa digunakan untuk memisahkan campuran yang berwujud cair? Teman-teman sekalian, episode kita hari ini udah mau selesai. Nah, seperti biasa, sebelum kita udahan, kita rangkum dulu apa yang kita pelajari dalam 3 poin penting. Poin pertama, campuran adalah bahan yang mengandung 2 atau lebih zat yang berbeda yang tidak saling berikatan secara kimia. Poin kedua, campuran dapat bersifat homogen atau heterogen dan dapat dikelompokkan menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Poin ketiga, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memisahkan zat-zat yang membentuk suatu campuran. Contohnya dekantasi, filtrasi, evaporasi, distilasi, dan kromatografi. Untuk jawaban dari pertanyaan minggu ini, mengapa tinta hitam menjadi berwarna-warni jika luntur di kertas? Hal itu terjadi karena tinta hitam terurai menjadi pigmen-pigmen penyusunnya, di mana masing-masing pigmen memiliki kecepatan rambat yang berbeda jika dilarutkan dalam air. Dan dengan ini pertemuan kita di episode kali ini udah selesai. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya. Jadi teman-teman semua tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap temukan hal-hal baru di sekitar kamu. Bye-bye!